Nomor 1. Di bawah ini adalah asas perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kecuali A. Norma agama, B. Diskriminatif, C. Perikmanusiaan, D. Keseimbangan, E. Manfaat. Jawaban yang tepat adalah B. Diskriminatif. Pembahasannya terdapat di pasal 2, yaitu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat. Soal berikutnya, pilihan metode kontrasepsi yang dapat digunakan segera pada klien abortus yang memiliki perlukaan daerah genital, yaitu A. Implan dan suntikan, B. Pil dan IUD, C. Kondom dan suntikan, D. Metode operasi wanita dan implan, E. IUD dan tubektomi. Jawaban yang tepat adalah A. Implan dan suntikan. Berikut pembahasannya. Untuk klien abortus yang memiliki perlukaan daerah genital dapat dengan segera menggunakan implan, suntikan, dan pil. Sementara untuk metode operasi wanita, IUD, maupun kondom dilakukan setelah perlukaan sembuh. Tadi itu metode kontrasepsi untuk klien yang pasca keguguran atau pasca abortus. Nah, ini saya sedikit menambahkan tentang metode kontrasepsi pasca persalinan. Untuk klien yang pasca persalinan, umumnya dapat menggunakan metode kontrasepsi apa saja, namun harus memperhatikan waktu pemasangannya. Contohnya, untuk metode operasi wanita dianjurkan sebelum 1 minggu pasca persalinan atau di atas 4 minggu setelah persalinan. Kemudian untuk yang AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim dapat dipasang 10 menit setelah plasenta terlepas dari rahim, dan dianjurkan sebaiknya itu dipasang pada peserta KB sebelum 48 jam atau di atas 4 minggu pasca persalinan. Kemudian ada alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Ini dapat segera dipasangkan pada ibu sesaat setelah bersalin. Kemudian untuk kontrasepsi suntikan KB progestin 3 bulan dapat diberikan di atas 6 minggu setelah persalinan. Kemudian ada kondom. Nah, kondom ini digunakan pada pria. Lalu ada pil KB progestin atau mini pil dapat segera digunakan pada ibu pasca bersalin. Nah, yang terakhir adalah metode amenor laktasi. Nah, di sini persyaratannya si ibu itu harus memberikan ASI eksklusif bayi kurang dari 6 bulan dan ibu tersebut belum mendapatkan menstruasi. Nah, apabila persyaratan ini sudah terpenuhi, bisalah ibu ini menggunakan metode amenor laktasi minimal sampai 6 bulan. Soal selanjutnya, yang bukan tujuan dari kebijakan keluarga berencana yaitu A. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik keluarga berencana, B. Mengatur kehamilan yang diinginkan, C. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, D. Mempromosikan susu formula bayi sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, E. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mempromosikan susu formula bayi sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian. Berikut pembahasannya. Terdapat 5 tujuan untuk kebijakan keluarga berencana. Yang pertama adalah untuk mengatur kehamilan yang diinginkan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik keluarga berencana. Dan yang terakhir adalah mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Nah, yang dimaksud dengan mempromosikan penyusuan bayi ini adalah upaya mendorong dan meningkatkan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan sejak kelahiran.
Nomor selanjutnya, pemerintah menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dari rencana pembangunan. Kebijakan nasional perkembangan kependudukan diarahkan untuk A. Menjamin tercapainya kondisi bonus demografi. B. Melembagakan dan membudayakan NKK-BSB. C. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup. D. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. E. Memberdayakan kearifan lokal. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menjamin tercapainya kondisi bonus demografi. Nah, berikut adalah kebijakan nasional perkembangan kependudukan diarahkan untuk yang pertama, menjamin tercapainya kondisi bonus demografi, yang kedua, meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi, yang ketiga, memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga, yang keempat, memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga. Lanjut ke soal berikutnya. Kebijakan nasional pembangunan keluarga diarahkan untuk A. Menjamin tercapainya kondisi bonus demografi. B. Meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi. C. Mempromosikan susu formula bayi. D. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup. E. Peningkatan pembinaan peserta KB untuk menggunakan MKJP. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup. Nah, berikut pembahasannya. Kebijakan nasional pembangunan keluarga diarahkan untuk yang pertama, melembagakan dan membudayakan NKK-BS. Yang kedua, memberdayakan fungsi keluarga. Yang ketiga, memandirikan keluarga. Yang keempat, memberdayakan kearifan lokal. Yang kelima, meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup. Yang keenam, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat. Next, di bawah ini yang tidak termasuk upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana, yaitu A. Pendewasaan usia perkawinan. B. Pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan lain. C. Pengaturan kehamilan yang diinginkan. D. Pembinaan kesertaan keluarga berencana. E. Peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan lain. Nah, berikut pembahasannya. Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui yang pertama, pendewasaan usia perkawinan, yang kedua, pengaturan kehamilan yang diinginkan, yang ketiga, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan keluarga. Next. Jenis pilihan metode kontrasepsi berdasarkan jangka waktu pemakaian terbagi menjadi metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek. Di bawah ini yang termasuk metode kontrasepsi jangka pendek adalah A. Metode operasi wanita atau tubektomi. B. Metode kontrasepsi pria atau vasektomi. C. Suntikan. D. Alat kontrasepsi dalam rahim. E. Alat kontrasepsi bawah kulit. Jawaban yang tepat adalah C. Suntikan. Nah, pembahasannya ini, jenis pilihan metode kontrasepsi jangka panjang terdiri atas kontrasepsi mantap, AKDR, dan AKBK. Nah, kontrasepsi mantap terdiri atas tubektomi dan vasektomi. Nah, untuk jenis pilihan metode kontrasepsi jangka pendeknya, yaitu ada suntikan, pil, dan kondom. Soal selanjutnya, tujuan utama dari BKKBN adalah di bawah ini, kecuali A. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas. B. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non-MKJP. C. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
D. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana. E. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Jadi yang bukan tujuan utama dari BKKBN adalah E. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Kita lanjut soal dulu. Di bawah ini yang tidak termasuk sasaran strategis BKKBN adalah A. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk. B. Menurunnya angka kelahiran total per WUS. C. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana. D. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi. E. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana. Berikut pembahasannya. Di sini ada tujuan utama BKKBN dan sasaran strategis. Nah, untuk tujuan yang pertama adalah menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas. Yang kedua, peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun non-MKJP. Terus yang ketiga, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana. Selanjutnya ada sasaran strategis. Yang pertama adalah menurunkan angka kelahiran total per WUS. Kemudian yang kedua, meningkatnya pemakaian kontrasepsi. Yang ketiga, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Yang keempat, menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS. Yang kelima, menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun. Dan yang terakhir adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Nah, untuk sasaran strategis poin 1 dan 2 itu masuk ke tujuan pertama dari BKKBN. Kemudian sasaran strategis yang ketiga dan keempat itu masuk ke tujuan kedua dari BKKBN. Dan untuk sasaran strategis yang kelima masuk ke tujuan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah sasaran strategis yang keenam masuk ke tujuan BKKBN yang poin 4. Kita ke soal berikutnya. 1. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku. Yang kedua, penguatan informasi KB dan konseling untuk kelompok muda. Yang ketiga, pengembangan keluarga. Yang keempat, manajemen seperti data dan informasi, kajian, penelitian, regulasi, dan institusionalisasi. Pertanyaannya, yang termasuk dalam upaya program keluarga berencana yang bersifat lintas sektor dan tertuang di dalam RPJMN adalah A. 1, 2, 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. Benar semua. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Benar semua. Nah, di sini ada pembahasannya. Terdapat 5 upaya program keluarga berencana yang bersifat lintas sektor dan tertuang di dalam RPJMN, yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan KB, yang kedua, penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku, yang ketiga, penguatan informasi keluarga berencana dan konseling untuk pemuda, yang keempat, pengembangan keluarga, yang kelima adalah manajemen seperti data dan informasi, kajian, penelitian, regulasi, dan institusionalisasi. Terima kasih.